Kok bisa? Rumor sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, tapi si pelaku masih diajak menulis apalagi tentang isu kekerasan seksual. Menceritakan tentang kekerasan dan pelecehan seksual, film Penyalin Cahaya berhasil mendapatkan 12 piala citra setelah tayang di Festival Film Internasional Busan pada 8 Oktober 2021 lalu. Seharusnya film ini tayang di Netflix mulai 13 Januari nanti. Tapi, film ini dicekal oleh netizen. Dikutip dari suara.com, semua sumber informasi linknya ada di deskripsi bawah. Nama salah satu tim yang menulis naskah film ini tercatat dalam daftar komunitas yang mengelola laporan pelecehan seksual. Begitu informasi ini tersebar, rumah produksi Rekata Studio, Kaninga Pictures, dan sutradara Reta Banuteja langsung membenarkan hal ini. Mereka mengkonfirmasi informasi ini dan langsung menanggapi dengan serius, yaitu mencoret nama tersangka dari daftar tim. Seperti yang bisa kalian lihat dari postingan yang tersebar di Instagram. Kenapa kasus ini bisa sangat heboh? Film Penyalin Cahaya menceritakan kehidupan tokoh utama bernama Sur yang untuk pertama kalinya pergi ke pesta teater kampus. Di tengah pesta, Sur hilang kesadaran dan begitu bangun, mendapati foto-foto dirinya yang merusak citra dan image-nya sudah tersebar di mana-mana. Sur kehilangan beasiswa dan di film, masa depan Sur hancur akibat pelecehan yang ia alami. Ironisnya, ternyata salah satu penulis film ini sendiri adalah pelaku pelecehan seksual. Seperti yang ditanyakan oleh Goodbye Journey. Gimana caranya kita bisa menikmati film yang mengangkat isu kekerasan seksual kalau filmnya ditulis oleh pelaku kekerasan seksual? Dari spill-spill yang beredar di Twitter, pelaku sudah sering dirumorkan terlibat kekerasan seksual sejak tahun 2019, tapi korban takut untuk speak up. Dari yang gue baca di komentar-komentar nih, katanya sudah menjadi rahasia umum. Banyak netizen yang nggak percaya ini adalah informasi baru. Jadi mereka mempertanyakan, kok bisa? Rumor sudah ada sejak 2 tahun yang lalu, tapi si pelaku masih diajak menulis apalagi tentang isu kekerasan seksual. Yang paling parah dan ditakutkan oleh netizen, korban yang sudah trauma semakin trauma karena mengalami goncangan emosional lagi kalau benar apa yang terjadi di dalam film diangkat dari kisah atau pengalaman nyata si korban. Satu hal lagi, banyak yang merasa sangat tidak adil jika pelaku bisa berkarya dan mendapatkan penghasilan dari kejahatan yang dia lakukan. Kalau mau yang lebih ngerinya lagi, gimana kalau misalnya ini semacam fetish si penulis? Apakah mungkin hal yang sama akan terulang lagi di masa depan? Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri, Penyalin Cahaya bahkan bisa mengalahkan film Yuni. Menang 12 piala citra, sudah pasti karyanya sangat bagus dan dibuat oleh orang-orang yang bertalenta. Apalagi ada nilai moral yang sangat penting di dalam film ini. Banyak netizen yang tetap berharap dan mendukung film ini tayang di Netflix dan tidak di-cancel. Penyalin Cahaya dibuat oleh banyak anggota lain yang sudah bekerja keras untuk berkarya dan mewakili Indonesia. Mereka menghabiskan waktu syuting di Jakarta di tengah pandemi. Itulah kenapa masih banyak orang yang mendukung film Penyalin Cahaya. Contohnya sutradara Timo Cahyanto yang secara terang-terangan memberikan dukungannya lewat Twitter. Ada juga yang merasa kasihan dengan tim production house yang harus menanggung banyak hal cuman karena satu orang pelaku di antara mereka. Itulah kenapa ada banyak sekali debat netizen di Twitter. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Kalau kalian coba nih memposisikan diri kalian di posisi korban, dan kalian juga coba posisikan diri kalian di tim produksi film. Apa keputusan yang paling bijaksana menurut kalian yang harus diambil untuk menyikapi kasus ini? Gue penasaran pengen tahu pendapat kalian. Balik lagi ke cerita, jadi siapa sih pelaku ini? Nama dan mukanya sebenarnya udah tersebar di sosial media. Netizen mah gercep ya. Tapi untuk menjaga perasaan korban, karena belum tentu juga korban mau kasusnya di blow up dan diketahui oleh se-Indonesia Raya ini, ditambah lagi ada UU ITE, colek Twitternya Mbak Tunggal, kita belum bisa kasih lihat di channel ini. Cukup kita doakan saja supaya kasus ini bisa diusut tuntas dan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum yang mampu melindunginya dari rasa trauma maupun kondisi yang lagi-lagi bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Bayanginnya aja berat.
Kenapa tiba-tiba si pelaku bisa dilaporkan dan gimana kronologinya sampai bisa ini terekspos masih belum diketahui. Informasi tentang seperti apa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka juga belum ada. Karena memang sepertinya korban belum mau membuka kasus ini terang-terangan. Apakah cerita di film juga sama persis dengan pengalaman yang dialami oleh korban? Kita juga belum tahu. Sampai detik ini, Netflix masih belum merubah keputusannya untuk menayangkan film Penyalin Cahaya di tanggal 13 Januari nanti. Kalau dilihat dari kasus sebelumnya, di tahun 2020 lalu pernah juga ada isu film di Netflix yang dicekal oleh masyarakat seluruh dunia, yaitu film Cuties yang menceritakan bahaya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tapi, anak-anak yang main di dalam film ini juga bisa dibilang mengalami semacam pelecehan seksual karena mereka memerankan beberapa adegan sensitif, pakai baju ketat, disorot kamera secara tidak senonoh, dan ditampilkan dalam image yang terlalu dewasa. Banyak yang takut film ini justru disukai oleh predator pedofilia. Tapi ternyata meskipun banyak dicekal oleh banyak orang, film ini tayang-tayang aja. So, kalau memang pada akhirnya film Penyalin Cahaya tayang di Netflix, kalian bakal nonton gak guys? Sekian video kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam video. Kalau ada info atau keterangan lebih lanjut silahkan komen di kolom komentar bawah. Tapi please be nice and be appropriate guys. See you guys in the next video and please stay safe, take care, and stay alive.